Kali ini kita masuk seputar sholat. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar sholat. Antara lain, 1. Ahlus Sunnah sepakat bahwa umat Islam memiliki kewajiban 5 sholat dengan 5 waktu. Jadi Ahlus Sunnah sepakat. Jadi kalau ada mengatakan umat Islam wajib 5 sholat dengan 3 waktu, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah 5 sholat dengan 5 waktu. Tiap sholat punya waktu, saudara. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Waktunya ada 5. Nama sholatnya juga ada 5. Yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing punya waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang yang beriman dan sudah ditetapkan waktunya. Nah, kemudian yang kedua, ciri Ahlus Sunnah seputar sholat. Boleh menjamak antara 2 sholat, tapi wajib ada uzur, saudara. Itu sepakat Ahlus Sunnah. Kalau tidak ada uzur, tidak boleh menjamak antara 2 sholat. Ya, Ahlus Sunnah berbeda pendapat soal uzurnya. Kalau soal uzurnya, Ahlus Sunnah berbeda pendapat. Ada mengatakan uzurnya cuma musafir. Ada mengatakan uzurnya musafir dan sakit. Ada juga yang mengatakan uzurnya musafir, sakit, dan kalau hujan lebat. Bagi mereka yang biasa sholat berjamaah di masjid. Ada juga yang nambahin, uzurnya luas. Pokoknya kesibukan apapun, selama kesibukannya itu tidak haram, selama kesibukannya itu kesibukan syar'i, yang dihalalkan oleh syariat, boleh untuk menjamak antara 2 sholat. Pokoknya intinya menurut Ahlus Sunnah, walaupun berbeda dalam uzur, yang penting wajib ada uzur. Jadi kalau ada pendapat, zuhur asar boleh kita gabung, maghrib isya boleh kita gabung, walaupun tanpa uzur, suka-suka kita, bukan Ahlus Sunnah. Kita hargai itu pendapat, kita hormati sebagai perbedaan, tapi kita perlu tahu kalau itu bukan pendapat Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan siapa yang ingin melakukan sholat jamak antara 2 sholat, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, wajib ada uzur, saudara. Uzurnya harus uzur syar'i. Baik, yang ketiga, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sholat Jumat wajib, baik hidup di negara Islam maupun negara yang dipimpin bukan oleh orang Islam. Selama dia sudah memenuhi syarat untuk mendirikan Jumat, wajib melaksanakan Jumat, baik khilafah tegak maupun tidak tegak, baik syariat jalan maupun tidak jalan, baik ada imam negeri maupun tidak ada imam. Sholat Jumat Ahlus Sunnah wajib. Nah, jadi kalau ada mengatakan sholat Jumat nggak wajib, kalau Indonesia belum jadi negara Islam, kalau belum ada imam nggak wajib, bukan Ahlus Sunnah. Loh, kenapa, saudara? Sebab kalau kita pelajari daripada imam-imam Ahlul Bait, seperti putra daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, saat mereka hidup, mereka tetap melaksanakan sholat Jumat, walaupun yang jadi khalifah, saudara, seperti Yazid, itu sudah menyimpang daripada ajaran. Tetap Ahlul Bait saat itu nggak meninggalkan Jumat. Dan mirisnya lagi apa? Ahlul Bait ikut melaksanakan sholat Jumat, imamnya maki-maki Ahlul Bait. Sebab ketika itu, saudara, ada arahan. Imam itu melaknat Sayyidina Ali, melaknat pimpinan Ahlul Bait. Tapi sungguh pun begitu, Ahlul Bait tidak pernah meninggalkan Jumat, saudara. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kebesaran jiwa daripada Ahlul Bait. Soal si imam itu berbuat sedemikian rupa, itu merupakan kesalahan yang fatal sekali. Tapi soal kewajiban Jumat tetap mereka tidak tinggalkan. Alhamdulillahirabbil
alamin. Ya, Jumat boleh ditinggalkan kalau kita ada uzur, musafir, sakit, keamanan, adanya ancaman, kita mau dibunuh, untuk keselamatan diri, boleh kita meninggalkan Jumat dan wajib sholat zuhur. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, haram meninggalkan sholat Jumat. Baik. Yang keempat, seputar sholat. Baca amin. Amin. Setelah baca suratul Fatihah, saudara, Ahlus Sunnah berpendapat itu bagian daripada syariat. Kalau sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, jamaah hanya membaca amin, itu memang disyariatkan. Tapi ada madhab di luar Ahlus Sunnah mengatakan kalau baca amin, sholatnya batal, saudara. Nah, di sini saya ingatkan, jadi yang berpendapat begitu bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah batal atau sunnah itu? Sunnah. Memang dianjurkan baca amin. Termasuk dalam sholat sir, masing-masing membaca Fatihah, ya masing-masing baca amin. Setelah baca Fatihahnya, dalam sholat jahar, aminnya dijaharkan bersama, saudara, dengan para makmum. Baik, yang berikutnya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar sholat. Sujud boleh di tanah atau selainnya. Jadi kalau Ahlus Sunnah mau sujud di tanah, boleh. Mau sujud di ubin, boleh. Mau sujud di karpet, boleh. Mau sujud di rumput, boleh. Yang penting tempat sujud itu suci. Dan tempat sujud itu bukan makanan. Sujud di atas kue, nggak boleh. Nah, jadi artinya selain itu silakan. Tapi dalam madhab lain diwajibkan sujud itu harus di tanah atau sesuatu yang terbuat dari tanah. Jadi kalau di karpet nggak boleh, di tikar tidak boleh. Tapi kalau di tanah memang diwajibkan oleh mereka harus di atas tanah. Ini bukan soal akidah, ini soal fikih. Biarkan ulama berbeda pendapat, tidak perlu kita saling mengkafirkan. Kita hanya perlu mengenal dan untuk kita amalkan bahwa Ahlus Sunnah boleh untuk sujud di tanah maupun selain tanah, saudara. Jadi kita sholat sujud di atas karpet sah, di atas tikar sah, di atas rumput sah, selama tempat sujud kita suci. Baik, yang keenam, ciri Ahlus Sunnah. Ini penting, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Sepakat ulama 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa dalam bulan Ramadan ada sholat tarawih. Jadi kalau ada madhab mengatakan sholat tarawih tidak ada, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sepakat sholat tarawih ada. Enggak sampai di situ, Ahlus Sunnah juga sepakat, Imam 4 madhab, bahwa sholat tarawih disunnahkan 20 rakaat. 20 rakaat itu bukan wajib, sunnah. Jadi kalau ada mau kerjain 8, boleh. Ada mau kerjain kurang dari 20, boleh. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, mereka kerjakan 36 rakaat. Lebih juga boleh. Tapi yang ideal, Ahlus Sunnah sepakat, sholat tarawih adalah 20 rakaat. Kalau ada yang ngotot, nggak ada tuh sholat tarawih 20 rakaat, dia bukan Ahlus Sunnah. Kalau dia sholat tarawih 8 rakaat, silakan. Tapi jangan ngotot bilang 20 bukan bagian daripada ajaran Islam, saudara. Nah, jadi tolong dibedakan. Jadi kalau Ahlus Sunnah mau sholat tarawih 8 rakaat, boleh tidak? Boleh. Mau 20 rakaat, bagus. Mau 36 rakaat, boleh. Tidak ada masalah. Mau 1000 rakaat, kalau sanggup. Masya Allah. Nah, jadi saya bicara yang umum saja. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, 1, bahwa di bulan Ramadan ada sholat tarawih. 2, sholat tarawih jumlahnya adalah 20 rakaat. Berikutnya, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah masih seputar sholat, yaitu sunnah atau boleh sedekap dalam sholat. Tahu sedekap? Tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, ada yang ditaruh di dada, ada yang ditaruh di bawah dada, yaitu di antara pusar dengan diafragma,
dan seterusnya. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa sedekah itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Sementara dalam mazhab Abu Hanifah atau Malik, saudara, sunnah mereka tidak sedekah. Tapi kalau sedekah boleh, enggak membatalkan sholat. Tapi ada mazhab di luar ahlus sunnah mengatakan sedekah dalam sholat batal. Jadi kalau yang mengatakan batal berarti bukan ahlus sunnah. Jadi sholat sedekah dalam sholat, sepakat ahlus sunnah, justru itu dianjurkan, bukan membatalkan sholat. Yang kedelapan, ahlus sunnah sepakat tidak boleh lewat depan orang yang sholat, saudara. Haram. Sampai-sampai Nabi pernah menyampaikan, saudara, sampai-sampai Nabi pernah menyampaikan, kalau kita tahu berat dosanya melalui orang yang sedang sholat, dia akan sudi untuk menunggu berapa tahun pun untuk tidak melewati orang yang sedang sholat, saudara. Nah, karena itu ada cara. Kalau orang sholat, yang nggak boleh diliwatin itu yang mana? Batas antara dia diri sampai dia sujud, saudara. Itu yang nggak boleh dipotong, diliwati. Tapi kalau sudah lewat dari tempat sujudnya, katakan dia sholat dengan sejadah, kita mau lewat di depan sekali, tidak ada masalah. Tapi kalau kita potong di tengah sejadahnya, antara tempat diri dengan tempat sujudnya, haram. Itu sepakat ahlus sunnah. Tapi ada mazhab yang mengatakan bebas kita lewat depan orang sholat, saudara. Jadi jangan kaget, kita lagi sholat, dilalu larang lagi depan kita. Nah, ini kalau ahlus sunnah nggak boleh, saudara. Nah, tapi ada mazhab di luar ahlus sunnah membolehkan itu. Jadi kalau ada yang punya pendapat begitu berarti bukan ahlus sunnah. Oh, ahlus sunnah ini tertib, teliti, telaten, nggak sembarangan langkah-langkahin orang sholat, saudara. 9. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat tidak boleh menjawab salam dalam sholat. Menjawab salam maksudnya dengan jawaban yang mukhatab. Jadi ada orang, kita lagi sholat, ada orang datang, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam. Dalam ahlus sunnah boleh tidak? Nggak boleh. Batal tidak sholatnya? Batal. Sepakat ahlus sunnah, nggak ada perbedaan. Tapi ada mazhab di luar ahlus sunnah mengatakan boleh. Jadi kalau ada Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Nah, jadi kalau ada yang punya pendapat begitu, atau Anda hadir di satu majelis, gurunya ngajarin begitu, kita tahu ini bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah nggak boleh, ya ikhwan. Nggak boleh. Baik. Yang ke-10. Ba'da sholat boleh menjaharkan zikir, saudara. Mau sir boleh, mau jahar juga boleh. Itu ahlus sunnah. Nggak ada ahlus sunnah yang melarang. Yang mau sir silakan, nggak usah larang yang jahar. Yang mau jahar silakan, nggak usah maksa yang sir, saudara. Kedua-duanya mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian saudara, masih soal itu, ahlus sunnah wal jamaah juga tidak melarang untuk zikir berjamaah. Jadi kalau ada yang ngotot zikir berjamaah tidak boleh, bid'ah, musyrik, masuk neraka. Ini bukan ahlus sunnah, saudara. Jadi ahlus sunnah mau sendiri-sendiri boleh, mau berjamaah boleh, mau sir boleh, mau jahar boleh. Nah, jadi ini bukan masalah yang perlu dibesar-besarkan, saudara. Tapi ini ciri ahlus sunnah. Ahlus sunnah nggak ruwet. Ya mau sir-sir, mau jahar-jahar, mau sendiri-sendiri, mau rame-rame juga boleh. Nggak ruwet, saudara. Nah, jadi sekali lagi inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Yang berikutnya, yang ahlus sunnah wal jamaah sepakat angkat tangan dalam berdoa sunnah. Memang kalau berdoa itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Makanya Imam Suyuti melarang sebuah kitab Fadlul Wi'a. Itu satu kitab di mana beliau karang dia kumpulkan puluhan hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi dan para sahabat ketika berdoa mereka mengangkat kedua tangannya, saudara. Jadi mengangkat kedua tangan pada saat berdoa itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah.